Hai, kita lanjut lagi ngomongin investasi ya. Kalau dalam sebuah seminar offline nih, saya tanya kepada peserta seminar, siapa yang mau jadi kaya? Semua angkat tangan, semua ingin jadi orang kaya. Termasuk saya juga pengen jadi orang kaya pastinya sebagai pembicara di situ di seminar tersebut. Tetapi parameternya begitu kita tanya definisi kaya menurut Anda apa? Wah, itu jawabannya macam-macam tuh seru. Pas mau keluar negeri ada duitnya, pas mau makan mewah ada duitnya dan seterusnya pas-pasan, jadi selalu pas ada gitu ya, uangnya ada. Giliran pas mau bayar belum tentu ada duitnya, bener nggak kalau dia bayarnya pakai kredit card? Oke, nah jadi banyak faktor-faktor yang kita menganggap orang itu kaya padahal belum tentu dia orang kaya ya. Nah, kalau dari segi kami TJRM melihatnya, kekayaan itu dibilang orang menjadi kaya kalau dia bisa tumbuh aset keuangannya di atas inflasi. Simple like that. Indonesia punya inflasi berapa? Inflasi setahun? Aset keuangan Anda tumbuh di atas itu aja, itu udah menjadi Anda kaya. Menjadikan Anda jadi orang kaya. Jangan dilihat besar kecilnya rupiah, tapi berapa besar tumbuh aset keuangan Anda. Itu, guys ya. Jadi di atas inflasi sudah tumbuh. Nah, kalau itu dilakukan secara konsisten dan kelebihannya Anda simpan di suatu yang sifatnya aman, suatu saat Anda mau masuk ke dalam investasi yang berisiko tinggi seperti kripto misalnya, boleh diambil dari situ. Atau budgetkan yang dulu pernah kita bahas, 10%, dari 10% itu 30% untuk kripto. Ya, karena memang dia bergejolaknya sangat volatile ya. Kalau kita lihat nih, saya ada data kripto Bitcoin itu, waduh, tumbuhnya luar biasa. Bisa 779,2% dari bulan Januari 2018 sampai Agustus 2025. Naik turun di situ, di dalam situ. Bikin jantung copot. Tapi kalau Anda lakukan tadi seperti tadi, yang kita sampaikan, bahwa 10%, misalnya Anda punya budget 10% untuk investasi, 10%, 30% dari 10% itu dimasukkan ke kripto, that's okay, karena hanya imbasnya 30% dari 10%. Sementara yang 70% tadi berdasarkan kebutuhan keuangan Anda, gitu loh. Jadi kebutuhan keuangan Anda yang basic sudah tercapai di 70% tadi, yang volatile atau bergejolak ini hanya 30%. Ketika udah targetnya tercapai, langsung tarik, pindahin ke tabungan di bank gitu ya, diamankan dulu, dikunci dulu ibaratnya gitu. Nah, kalau spekulasi nggak bisa begitu sekali lagi. Spekulasi itu benar-benar murni 50-50 lah ya. Jadi bisa menang, bisa kalah. Bisa untung, bisa buntung. Gitu ya. Nah, tadi yang contoh sabung ayam sudah jelas ya. Nah, itulah bedanya investasi dan spekulasi. Dan investasi yang baik tumbuh di atas inflasi. Demikian, salam sepunya.